warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri dari Prodi S1 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen pengampu saya. Soal yang pertama, apa pengertian biologi dan manfaat mempelajari ilmu biologi? Pengertian biologi. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangat luas dan elektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang. Biologi umumnya mengakui sel sebagai satuan dasar kehidupan, gen sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, organisme diyakini bertahan dengan mengonsumsi dan mengubah energi serta dengan meregulasi keadaan dalam agar tetap stabil dan vital. Sedangkan manfaat ilmu biologi. Yang pertama, dapat memahami sifat-sifat dari suatu organisme. Yang kedua, dapat menciptakan bibit unggul sehingga ketersediaan pangan dapat teratasi. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya penyakit dan kelainan pada suatu organisme tertentu. Yang keempat, berperan aktif untuk memecah masalah yang dapat mengganggu kesehatan. Soal yang kedua, apa pengertian sel, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, dan sebutkan organel-organel tumbuhan dan hewan. Pengertian sel. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sedangkan perbedaan sel, hewan, dan tumbuhan, yaitu perbedaan paling mendasar di antara kedua jenis sel tersebut adalah dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Perbedaan mendasar ini berdampak kepada karakteristik dua makhluk hidup tersebut. Misalnya terkait kemampuan gerak, tumbuhan hanya mampu membuat gerakan-gerakan kecil dan halus, sedangkan hewan bisa melakukan beragam gerakan dan aktif. Organel-organel sel hewan dan tumbuhan. Organel sel hewan. Yang pertama, membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, centriole, vakuola. Sedangkan organel sel tumbuhan, yang pertama inti sel, kloroplas, ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum, endoplasma, vakuola, dan peroksisom. Soal yang ketiga, jelaskan singkat organisasi kehidupan. Berikut organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan dari urutan terendah sampai tertinggi, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Penjelasan dari tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, sel. Sel merupakan satuan unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup, misalnya bakteri, protozoa. Yang kedua, berbagai jaringan bersatu dan menjalankan fungsi tertentu membentuk alat tubuh yang disebut organ. Yang ketiga, pada organisme multiseluler, sel-sel yang sejenis dan memiliki fungsi sama tersusun membentuk jaringan. Yang keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Yang kelima,
Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Yang keenam, komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang tinggal bersama dan saling berinteraksi satu sama lain di suatu habitat. Yang ketujuh, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar sesama makhluk hidup dan antar makhluk hidup, komponen biotik dengan komponen abiotik. Yang kedelapan, bioma adalah ekosistem darat yang mencakup daerah yang luas. Yang kesembilan, semua ekosistem yang ada di bumi beserta atmosfer yang melingkupi saling berinteraksi membentuk biosfer atau ekosistem dunia. Soal yang keempat, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam hewan dan tumbuhan? Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran, seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Sedangkan perkembangan hewan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya, pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan tumbuhan adalah proses menuju kedewasaan. Pertanyaan yang kelima. Sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada hewan. Berikut jaringan pada hewan. Yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf. Pertanyaan yang keenam. Sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada tumbuhan. Berikut jaringan pada tumbuhan. Yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Yang kedua jaringan penyokong, yaitu berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Yang ketiga jaringan dasar. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengiris ruas antar jaringan. Pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan singkat hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut dengan hukum pemisah gen atau hukum sekresi yang menyatakan bahwa satu dari dua alel gen akan memisahkan diri pada saat proses pembentukan gamet keturunan. Sedangkan hukum Mendel 2 disebut dengan hukum assortment independent atau hukum asotasi yang menyatakan bahwa alel suatu gen tidak akan memengaruhi gen yang lain. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam mikroorganisme. Berikut macam-macam mikroorganisme. Di antaranya bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan virus.
Ini penjelasan dari macam-macam mikroorganisme.